warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbil insi wal jinni. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal Mustafa Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ibu-ibu peserta majelis taklim, sudah sama kita ketahui bahwasanya banyak kegiatan kita khususnya taklim, apakah di masjid kita ini Jabar Mas Padang ataupun juga umumnya di Kota Padang dan bahkan mungkin Indonesia dan dunia internasional, itu menjadi terhenti oleh kondisi wabah ini. Kita tidak boleh duduk berdekatan, bahkan khusus kajian duha kita yang di Senin dan Kamis sudah dihentikan, bahkan sebelum ada tuntutan dari pemerintah Kota Padang di mana kita masih sholat 5 waktu berjamaah, waktu itu masih Jumatan tapi taklim sudah dihentikan. Maka yang ingin kami garis bawahi adalah ibu-ibu khususnya, yang terhenti oleh wabah ini adalah ibadah-ibadah yang menuntut kita hadir bersama. Adapun ibadah-ibadah lain yang bisa dilakukan secara pribadi, personal, sama sekali tidak terhalang. Dan hal yang mendasar yang perlu kita ingat di sini adalah bahwasanya wabah corona tidak bisa menghalangi orang masuk surga. Maka siapa yang ingin jannah, dia tidak terhalang untuk beramal soleh oleh wabah virus corona ini. Dia hanya terhalang berjamaah ke masjid. Dia hanya terhalang untuk hadir taklim, tetapi dia tidak terhalang untuk masuk surga. Maka ibu-ibu, kita harus kembali kepada hadis Nabi yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya ada amal karena niat dan setiap orang mendapatkan hanya yang dia niatkan. Maka kami kembali mengajak, dalam banyak kesempatan kita menegaskan ini ke jamaah, tetaplah berniat hadir Senin dan Kamis ke masjid ini. Jadi ketika datang hari Senin, kalau bukan karena wabah virus corona, saya hadir taklim Senin di Masjid Jabar Mas Padang. Hari Kamis juga demikian. Nah, ini mewahnya ibu-ibu. Ibu-ibu bisa berniat itu 2 kali sepekan, 8 kali dalam sebulan insya Allah selama Ramadan ini. Kami tidak bisa. Kenapa? Karena jadwal kami sebagai imam hanya 2 dalam 8 pertemuan itu. Kita sama tahu jadwal itu. Kamis pertama dan Kamis ketiga itu jadwal kami. Maka kami hanya bisa berniat 2 kali. Kalau ada taklim di Kamis pertama, Kamis ketiga, saya pasti hadir insya Allah. Maka dapat pahala memberikan kajian, dapat pahala hadir majelis ilmu. Nah, yang kita lakukan di taklim, ada kajian tahsin, kita membahas sedikit tafsir secara ringkas dari tafsir Muyassar misalnya. Itu bisa kita teruskan. Surah Al-Kahfi di 10 ayat pertama sebagai benteng dari Dajjal yang dikabarkan oleh Nabi SAW, bisa kita baca tiap hari. Yang belum selesai hafalannya, teruskan. Dan grup WhatsApp kita tetap membuka ruang untuk itu. Ibu-ibu yang sudah hafal, silahkan jujur. Bisa dikirim ke grup bahwasanya, Ustadz saya sudah hafal Al-Kahfi 1-10. Pakai audionya di WhatsApp. Saya ketika ada ruang untuk buka WhatsApp, insya Allah kita akan dengarkan. Maka kalau kemarin baru sekitar 15 orang yang setor namanya sudah hafal Al-Kahfi 10 ayat, dan saya sudah tegaskan, kalau yang mau nyambung 10 ayat terakhir juga silahkan. Habis itu target kita menghafal surah Al-Muluk. Lebih luar biasa lagi, target kita adalah mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Mentadarus Al-Quran. Maka sangat bagus sekali kita punya Al-Quran yang tidak mengerti bahasa Arab maksud saya. Kita punya Quran terjemahan perkata yang membantu kita memahami Al-Quran secara tekstual dulu. Jadi sekali lagi, ini perlu kita garis bawahi bersama ibu-ibu. Tetap semangat beribadah di bulan Ramadan ini. Ibadah ibu-ibu sangat banyak. Kaum perempuan amalnya yang luar biasa di Ramadan ini. Saya dari dulu sudah mengajak ibu-ibu,
Kalau misalnya masak sahur itu 3:30, maka bangunlah lebih awal 15 menit. Mungkin buang hajat 5 menit, 10 menitnya untuk 2 rakaat tahajud. Itu lebih besar secara waktu pahalanya dibanding kita berjamaah di masjid. Maka Umar bin Khattab sendiri ketika menyuruh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu untuk mengimami sholat tarawih berjamaah di Ramadan, beliau membuat ungkapan, ni'mal bid'atu hadi. Inilah bid'ah yang paling bagus, mengumpulkan orang jamaah. Karena di masa Abu Bakar dan Umar awalnya, di masa Nabi tidak pernah dikumpulkan. Mereka saja inisiatif kumpul sendiri. Tapi ini dikumpulkan, itu bid'ah kata Umar. Tapi itu adalah bid'ah yang paling bagus. Dan beliau mengatakan, siapa yang tidur tidak ikut sholat di sini, kemudian sholat di akhir malam, itu lebih baik. Inilah yang harus kita kejar di bulan Ramadan ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.